A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih penjelasan kitab Ihya yang mengenai tentang keutamaan puasa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Semua pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci, digembok pintu-pintu neraka. Seluruh pintu neraka dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatinu, dan dibrogol seluruh setan-setan. Setan-setan seluruhnya diborogol, diborogod. Wa nada munadin, dan memanggil yang memanggil, ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang mencari kebaikan, yang menginginkan kebaikan, halumma, kesinilah engkau, datanglah ke sini. Wa ya baghiya syarr aqsir, hei orang yang mencari keburukan, kejahatan, berhentilah. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keagungan bulan Ramadan. Maka kita ketika masuk bulan Ramadan harus betul-betul menjaga diri, harus betul-betul menghormati akan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai seluruh pintu surga dibukakan oleh Allah. Seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan semua diringkus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau ada orang, kan setannya sudah diringkus, tapi dia tetap maksiat, ya. Ada orang masuk bulan Ramadan tapi tetap enggak sholat, tetap durhaka sama orang tua, tetap melakukan maksiat. Bagaimana itu? Nah, kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu, ya, beliau menjelaskan di dalam pembahasan ini, wa amma tayassurul amal bil khair fi Ramadan fali anna nafsal ammarata bisu masjunatun bil ju'i wal atshi. Adapun bahwa mudahnya melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan, kenapa kok mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan? Karena nafsu yang suka memerintahkan kepada keburukan, dia dipenjara dengan lapar dan haus. Jadi lapar dan haus ini memenjara nafsu. Jadi nafsu ini jadi kalah dengan lapar dan haus. Namun orang hayang nunduk ke nafsu, supaya nafsu orang ngagugu karena perintah Allah, tah cara nunduk ke nana ku lapar jeung haus. Jol ngagugu, jol hayang bager, jol hayang bener ku lapar jeung haus. Sabab si nafsu di apa? Di penjara. Maka menjadi mudah untuk melakukan kebaikan. Kemudian wasyayatinu al-musabbitin al-khairil mu'awwikin anhu musaffadun,
la yastati'unal fasad wa la yatamakkanuna minhu. Juga setan-setan yang suka menyibukkan kita, menghalangi kita dari kebaikan. Setan-setan kelas-kelas berat ini, setan-setan yang kakap-kakapnya, ya, kelas-kelas beratnya, ini setan-setan semuanya diringkus, diberogol, tidak mampu untuk merusak. Falam yabqa ba'da dzalika lil khairati mani'un wala min dunya hajizun illa man ghalaba alaihi syaqa. Maka tidak tersisa setelahnya itu, nafsunya sudah dipenjara, setannya sudah diringkus, ya. Artinya penggoda-penggodanya ini sudah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Maka tidak tersisa setelahnya demikian dari kebaikan-kebaikan penghalang, kecuali man ghalaba alaihi syaqa, orang yang telah ditentukan celaka. Jadi tanda orang celaka itu dia masuk Ramadan tidak ada perbedaannya dengan luar Ramadan. Di luar Ramadan ia maksiat, masuk Ramadan tetap maksiat. Nah, itu tanda orang celaka. Di antara tanda orang celaka itu ketika masuk Ramadan dia tidak bertobat kepada Allah, tidak berubah kelakuannya, ya. Dia tidak kembali kepada Allah, tetap saja dia itu melakukan maksiat seperti di luar Ramadan. Illa man ghalaba alaihi syaqa, kecuali orang yang telah mengalahkan kepadanya, menguasai kepadanya asyaqa'u, kecelakaan. Jadi memang sudah ada ketentuannya. Orang itu masing-masing sudah ada ketentuan selamat, ketentuan celaka. Di antara tanda orang calon orang yang akan celaka nanti di akhirat, dia ketika masuk Ramadan tidak ada bedanya di luar Ramadan di dalam melakukan maksiat. Dia berani, bahkan tambah berani. Dia di bulan Ramadan tambah berani, ya, seakan-akan dia itu paling jago. Waduh, ya, teu puasa, udut diharupkeun nu puasa, melak cangkeng, dahar, seakan-akan dia jago, ya. Padahal itu tanda kecelakaan. Wastaula 'alal khidlan, dan telah mengalahkan kepadanya kehinaan. Wal iyadzu billah. Fayakunu Ramadan wa ghairuhu indahu sawa'an fil ghaflah 'anillah. Maka jadi bulan Ramadan, maka ada bulan Ramadan dan selain Ramadan di hadapannya adalah sama, tidak ada beda di dalam lupanya kepada Allah. Itu diantaranya tanda orang yang celaka ketika dia masuk Ramadan tetap dia itu lupa kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, dia berani melakukan maksiat seperti di luar Ramadan. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan semua pintu surga dibukakan oleh Allah, semua pintu neraka dikunci oleh Allah, dan semua setan diringkus oleh Allah supaya tidak mengganggu manusia di dalam melaksanakan ibadah, di dalam meninggalkan maksiat. Andai kata terjadi ini, orang kok tetap katanya setan sudah diringkus, udah maneh nama jadi setan, maneh nama jadi ngan setan bungkelekan. Setan apa minal jinnati wanas, aya setan jin, aya setan ya mah jadi setan ya. Ngan setan bungkelekan gitu. Na'udzubillah min, jangan sampai kita seperti demikian ya.